Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pesawat jenis karavan yang mengangkut 7 personel Brimob ke Homeo, Intan Jaya ditembak KKB. Bawa ganja, 5 pemuda yang berwisata di Pantai Hamadi diringkus polisi. Ratusan umat muslim di Merauke dan kota Jayapura peringati tahun baru Islam dengan pawai obor dan jalan sehat. Pesawat Smart Air dengan kode penerbangan PKSNO yang membawa 7 personel Brimob Polda Papua Rabu kemarin ditembak kelompok kriminal bersenjata saat mendarat di lapangan terbang Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Di sayap kiri pesawat karavan ditemukan 4 lubang bekas tembakan. Hingga kini pesawat Smart Air masih berada di Bandara Udara Nabire. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ignatius Adi Prabowo mengatakan pilot memutuskan untuk kembali ke Nabire sehingga seluruh kru selamat. Tersebut diawaki oleh pilot Muhammad Farhan dan kopilot Wahyu. Pesawat melakukan penerbangan awal dari Bandara Udara Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menuju Bandar Udara Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, dengan mengangkut 7 personil Brimob dari Satgas Tindak Damai Klaten. Pada saat pesawat melakukan pendaratan di Bandara Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, tepatnya di ujung bandara terdengar lebih dari 10 suara tembakan menyasar ke arah pesawat. Dan pada saat take off meninggalkan bandara sempat terdengar bunyi tembakan lagi. Hingga saat ini penyelidikan masih berlangsung mengungkap siapa pelaku dari penembakan tersebut. Keterangan para saksi dan hasil olah TKP akan terus dikumpulkan untuk mendalami kasus ini. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa tersebut. Satgas Damai Kartens akan memperkuat Polsek Homeo yang pekan lalu diserang KKB, bahkan kelompok ini juga mencuri 1 pucuk senjata api organik Polri. Hendra melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Sebuah minibus jenis pick-up rusak karena menabrak truk tangki Pertamina di Jalan Wamanggo Merauke, Rabu kemarin. Tabrakan terjadi saat pick-up keluar dari area parkir depan Pasar Wamanggo. Tiba-tiba mobil yang mengangkut sayur itu menabrak truk tangki Pertamina yang berjalan pelan. Warga yang melihat kejadian ini berusaha mengevakuasi pick-up karena menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kenapa? Dari arah sana? Kan keluar parkir, terus jualan, mau pulang. Terus Posisi kan begini toh, jadi saya kasih lurus, ternyata belum bisa lurus, karena yang situ kan ada taksi, jadi posisi kan nipis mepet toh, jadi kelihatannya pas tapi belum pas. belum pas gitu ya. Rusaknya cuma ini aja mas ya? Ini Sama lampunya ya. Kedua pengemudi akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 5 pemuda ditangkap polisi di Pantai Hamadi, Jayapura karena membawa ganja Rabu kemarin. Sebelumnya, polisi berpatroli di sekitar pantai dan mencurigai tingkah laku ke-5 tersangka. Saat memeriksa, polisi menemukan 1 plastik besar yang berisi ganja yang sengaja dibuang ke-5 pemuda untuk menghilangkan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyatakan ganja tersebut diperoleh dengan cara barter dengan telepon genggam di perbatasan Papua New Guinea. Jadi kelima-limanya kita proses sesuai dengan jadi 5 orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah kita kembangkan dan timbang BB-nya 13,2 gram. Nah, jadi ke-5 orang ini ada inisial OWK itu dibarter dengan menggunakan HP miliknya inisial OWK di Lampung, Vietnam. Jadi
Jadi saat barter keempatnya juga pun tahu. Setelah barter mereka menggunakan sama-sama sehingga untuk kelimanya kita terapkan sebagai tersangka. Ada semua WNI atau ada WNA? Semua warga negara Indonesia. Emang domisili di Indonesia. Pemakai semua ya? Ini mereka pemakai semua? Mereka kita kenakan. Saat ini kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Jayapura Kota untuk mengungkap jaringan narkotika yang lebih luas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polsek Merauke Kota menghimbau warga mengurangi keluar rumah pada malam hari. Kapolsek Merauke AKP Yunita Sanawiyah mengatakan belakangan ini banyak kejadian kriminal yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Belakangan ini sejumlah warga di Merauke jadi korban penganiayaan. Tindakan pelaku bahkan sudah merajalela dan dikhawatirkan korban akan terus bertambah. Untuk Kabupaten Merauke sudah menjadi provinsi, jadi semakin meningkatnya kriminalitas, kami himbau kepada masyarakat di Kota Merauke agar meminimalisir jam-jam malam apabila tidak ada aktivitas ataupun kegiatan dan pekerjaan yang lebih penting. Kami sarankan untuk lebih meminimalisir jam-jam kecil agar di rumah saja. Kami sarankan untuk jam-jam kecil diminimalisir, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan, karena untuk jam 2 sampai dengan jam 4 subuh itu sangat-sangat rawan terjadinya tindak pidana, di mana masyarakat sering berkeliaran dengan membawa alat-alat tajam dan mengancam masyarakat yang lalu lalang di jalan raya maupun di jalan gang-gang kecil. Karena keesokan paginya kami dari pihak kepolisian pasti akan mendapati berbagai laporan dari masyarakat. Jadi kami menghimbau untuk tetap di rumah apabila sudah pada malam hari, baik untuk kaum pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Polisi juga saat ini terus berpatroli pada malam hari, khususnya di pukul 3 dini hari yang dianggap rawan kejahatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan umat Islam di Merauke mengikuti istighosah yang dipusatkan di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke, Papua Selatan. Untayan sholawat Nabi berkumandang di tengah ratusan jamaah menyambut Tahun Baru 1445 Hijriah. Suasana berlangsung khidmat dan sebagian jamaah menitikan air mata. Istighosah dipimpin Kiai Sido Sidik, pemimpin Pondok Pesantren Lampu 1, Merauke. Ia mengatakan Tahun Baru Islam merupakan momentum bagi umat untuk introspeksi atas segala perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Kita sebagai umat Islam di Merauke ini merupakan suatu momentum yang kita bisa memperlihatkan ukhuwah Islamiyah yang lebih bernilai rahmatan lil alamin, sehingga keberadaan kita sebagai umat Islam betul-betul membawa tanah damai di Papua menjadi bagian daripada yang tak terpisahkan daripada bagaimana membangun kebinekaan dan pluralisme dalam kebinekaan kita, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin bisa terwujud dan dinikmati oleh semua masyarakat. Pada malam hari berlangsung pawai obor yang diikuti ratusan umat Islam, mulai dari siswa sekolah dasar, perguruan tinggi, serta kelompok pengajian. Pawai dimulai dari halaman Masjid Raya Al-Aqsa, menelusuri Jalan TMP Trikora, Jalan Prajurit, Jalan Aru, Jalan Raya Mandala, para komando, dan berakhir kembali di halaman Masjid Raya. Momentum Tahun Baru Islam itu bermakna semangat perjuangan tanpa putus asa, rasa optimisme yang tinggi untuk kita bisa merubah dari hal yang baik untuk bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Pawai obor kerap menjadi tradisi setiap kali menyambut Tahun Baru Islam, dan agar berjalan tertib, pawai dikawal ketat kepolisian Merauke. Sementara itu di Kota Jayapura, ratusan umat Muslim mengikuti Jalan Sehat Semarak 1 Muharram 1445 Hijriah yang dipusatkan di lapangan Brimob, Polda Papua. Kegiatan ini disambut positif warga yang antusias mengajak anggota keluarga dan kerabat
untuk menikmati hari libur sambil berolahraga. Wali Kota Jayapura Frans PK mengajak umat Islam memperkokoh semangat persaudaraan dan persatuan, baik antara Muslim maupun non-Muslim. Semoga peringatan Tahun Baru Hijriah ini dimaknai sebagai awal untuk untuk beramal kebaikan, membagi kebaikan kepada sesama umat Muslim dan juga kepada seluruh warga masyarakat Kota Jayapura, sehingga disitulah akan tercipta kebersamaan, persatuan, kesatuan, harmonisasi hubungan, toleransi di antara satu dan yang lain, sehingga Kota Jayapura senantiasa menjadi kota yang aman, nyaman, damai, dan juga menuju kepada kota yang maju, mandiri, dan sejahtera bagi semua warga masyarakat Kota Jayapura. PKI berharap Tahun Baru Hijriah 1445 ini warga bisa menjaga harmoni dan toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura agar aman, damai, nyaman, khususnya menjelang tahun politik 2024. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Selama 3 hari ini, SMP Negeri 1 Merauke melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa kelas 7. Siswa baru mendapat berbagai materi untuk bekal mereka selama 3 tahun menimba ilmu di sekolah ini. Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri 1 Merauke, Modesta, mengatakan tujuan MPLS adalah siswa mengenal lebih dekat sekolah di mana mereka belajar. Siswa kelas 7, mereka akan mengikuti MPLS ini selama 3 hari. Dalam MPLS ini, mereka akan menerima seluruh materi dengan tema pokok, yaitu wujudkan profil pelajar Pancasila dalam membentuk peserta didik yang berkarakter dan gali potensi diri. Adapun materi-materi, yang pertama pengenalan lingkungan sekolah, kedua pengenalan kurikulum sekolah, ketiga pengenalan cara belajar efektif, keempat pengenalan tata krama, dan kelima penggalian potensi diri, yaitu berupa bakat dan cita-cita yang mereka miliki. Ibu, ada berapa kelas untuk kelas 7 ini, Bu? Kelas 7 ini terdiri dari 10 kelas. SMP Negeri 1 Merauke saat ini menyediakan 10 ruang kelas untuk siswa baru. Selama MPLS, siswa diberi materi tambahan dari Kepolisian Merauke tentang disiplin berlalu lintas dan larangan mengemudi sambil mabuk-mabukan. Sementara itu di Kota Jayapura, Wali Kota Frans PK meninjau masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah dasar dan PAUD. Frans PK meminta guru menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan agar siswa bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Ada satu hal yang menarik yang khusus untuk TK dan SD, yaitu masa transisi dari TK PAUD ke SD. Dengan ada pola pendekatan yang baru, tidak harus dengan calistung, tetapi mereka anak-anak ini kan sudah mengenal dengan baik tentang angka, tentang warna, tentang benda. Nah, itulah yang menjadi modal untuk mereka bisa lanjut masuk ke sekolah SD, ke jenjang formal ya, SD mulai hari ini. Nah, jadi kita hari ini terus juga dalam 1 minggu ke depan ini, beberapa hari ke depan kita melakukan monitoring. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sebelumnya meluncurkan konsep Merdeka Belajar. Konsep ini menuntut guru menjadi kreator dan menciptakan suasana belajar yang asik dan menyenangkan, sehingga siswa bisa berkembang dan mandiri. Masa transisi SD, PAUD SD yang menyenangkan menjadi 3 hal kata kunci. Yang pertama, sebagaimana tadi Bunda PAUD juga menyampaikan, tidak ada calistung di masa MPLS ini. Kemudian suasana yang menyenangkan, yang bahagia kepada peserta didik yang baru. Yang ketiga, mempersiapkan, merencanakan kebutuhan pembelajaran selama kebutuhan anak jenjang SD maupun di jenjang bawah. 3 hal kata kunci itu menjadi
standar buat teman-teman yang ada di satuan-satuan pendidikan. Frans PK mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di Kota Jayapura tidak menerapkan perpeloncoan yang berbau kekerasan kepada siswa-siswi baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Pemkab Mimika menggelar Festival UMKM untuk memperingati Hari Koperasi ke-76. Festival berlangsung di halaman gedung MNM Yoware dan dibuka Sekda Mimika, Petrus Yumte. Festival UMKM ini merupakan bentuk komitmen Pemkab untuk memajukan UMKM di Mimika. Bahkan pada tahun ini, melalui dana APBD, Pemkab menggelar 2 festival serupa yang melibatkan UMKM dan koperasi. Di Festival UMKM yang berlangsung selama 5 hari, warga bisa melihat langsung produk yang dibuat 130 UMKM asli Papua, seperti tas noken, ukiran, pernak-pernik, kuliner, dan lainnya. Koperasi merupakan wadah fondasi ekonomi yang dibangun dan dicetus oleh para founding father kita dalam rangka membangun perekonomian Indonesia, di mana mereka memilih koperasi dan berkembang kemudian menjadi usaha lain seperti pelaku usaha mikro, menengah, dan kecil dan menengah, yang tepatnya kita laksanakan tanggal 12 Juli 2023. Kemarin ada kunjungan Wapres yang kita tunda dan pada hari ini kita bisa buat. Kabupaten Mimika hadir dalam rencana kerja pemerintah daerah di bidang ekonomi untuk memfasilitasi masyarakat Kabupaten Mimika dari sisi pendapatan. Kita tahu bahwa Kabupaten Mimika hari-hari ini kita terus bergerak dalam rangka memberi dorongan, motivasi, dan membangun semangat hidup bagi masyarakat khususnya di sektor ekonomi. Petrus berharap Festival UMKM bisa membantu pelaku usaha mengembangkan produksi, memasarkan, serta mengolah produk untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam festival ini juga digelar pertandingan voli dan tarian adat Seka dengan peserta khusus dari organisasi perangkat daerah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kejurnas voli pantai yang digelar di lapangan voli pantai Amban, Manokwari, Papua Barat memasuki babak perempat final. Dalam pertandingan perempat final, 3 tim asal DKI Jakarta tampil perkasa mengalahkan lawan-lawannya dan berhasil mengirim 2 tim putra dan 1 tim putri ke babak semifinal. Sementara tuan rumah Papua Barat mengirim 2 tim, disusul Maluku dan Jawa Timur masing-masing 1 tim ke semifinal. Nantinya di babak semifinal 4x4 putri, tuan rumah Papua Barat akan menghadapi Papua dan Maluku menghadapi DKI Jakarta. Sementara di babak 4x4 putra, tuan rumah Papua Barat melawan Jawa Timur dan akan ada derby Jakarta antara tim DKI Jakarta 1 melawan tim DKI Jakarta 2. Denny Henry Wijaya, mantan atlet voli nasional, mengatakan lapangan voli pantai sudah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kejuaraan internasional. Nanti tentunya ini menjadi ajang di pertandingan yang akan dilakukan selanjutnya, rencananya bulan November, yaitu Asia Pasifik. Ya, tentunya dengan hadirnya Bapak Paulus Waterpau dan kontribusi beliau, apalagi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang 1, tentunya ini membangkitkan para pebola voli pasir yang ada di Papua Barat atau daerah timur untuk bisa terus berkiprah. Yang penting bagaimana tim dari Papua Barat bisa sama kemampuannya, skillnya dengan tim dari Jawa. Ya, tentunya kalau dengan fasilitas yang ada, dengan berlatih bisa, karena biasa karena ada latihan, karena ada tekad, karena ada niat, ada target, tentunya bisa. Apalagi nanti di
Prapon tanggal 29 Agustus sampai September yang akan dilakukan di Sumatera Selatan Palembang di Gor Jakabaring itu seleksi untuk PON. Ya, kita berharap tim Papua Barat bisa lolos. Kita tidak bisa pungkiri bahwa teman-teman kita anak-anak jika dari timnas sangat kuat ya, mereka dari DKI, Jawa Timur, mereka mendominasi khusus yang putra. Itu mereka sangat kuat, jadi mereka sebagian besar lolos di semifinal, baik 2x2 maupun 4x4. Kalau putri kita Papua Barat lumayan kuat, jadi untuk 2x2 maupun 4x4 putri Papua Barat lumayan kuat, meloloskan ada 2 tim sampai di semifinal. Kita berharap supaya di putri ini ada membawa nama baik dari Provinsi Papua Barat untuk menjadi juara pada Sirnas kali ini. 15 provinsi yang ambil bagian dalam kejuaraan nasional ini, mereka terbagi dalam 42 tim, 23 untuk putra yang dibagi menjadi 8 grup dan 19 tim putri dibagi menjadi 6 grup. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.